Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, Islam, dan kita bisa kembali mengkaji kitab akhlak pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kawan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan apa? Bulan Sya'ban, ya. Sya'ban yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan salah satu bulan yang istimewa. Sebelum Sya'ban kemarin bulan apa? Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban ada apa? Antum senang apa enggak ketemu Ramadan? Kenapa senang? Senang enggak ketemu Ramadan? Kenapa? Takjil. Selain itu apa? Selain takjil, es buah, kurma, selain itu apa? Sebagian orang ada yang merasa senang dengan bulan Ramadan, ada sebagian orang yang gak senang. Orang bisa makan, orang bisa minum, aktivitas terbatas. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang merasa bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Nah, ikhwan sekalian, berkenaan dengan bulan Sya'ban ini, pernah ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul, tidaklah aku melihat engkau berpuasa sunnah dengan jumlah yang banyak kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Usamah bin Zaid ini sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Sering. Maka ketika Rasul mendengar ucapannya Usamah ini, beliau merespon, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu."
baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana kebanyakan manusia lalai dalam beramal soleh. Yang mana bulan itu ada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban itu, turfa'u fihil a'mal, amalan-amalan itu sedang diangkat. Maka berhati-hatilah ketika sedang beramal di bulan Sya'ban. Karena pada saat itu amal soleh itu sedang diangkat. Jangan sampai pas diangkat itu adalah amal yang buruk. Diangkat kemana? Ila Rabbil Alamin. Ke Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sangat senang jika ketika amal solehku diangkat sementara aku dalam keadaan puasa. Ya, Masya Allah, ini berarti santri-santri yang rajin puasa Senin Kemis pertahankan, apalagi di bulan Sya'ban ini. Kadang itu kan Ustadz Ali kan mendokumentasi kan, di foto lagi nge-es, lagi berdoa. Itu anak kadang lihat di story, Masya Allah. Semoga istiqomah. Jadi anak, amin. Jadi anak hafal nih muka-muka yang rajin puasa. Ya. Muka-muka santri yang rajin puasa. Semoga Allah istiqomahkan mereka ya. Amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Perlu digarisbawahi bahwasanya tadi disebutkan Rasulullah itu banyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Yang namanya banyak itu berarti enggak full. Satu Sya'ban puasa terus itu enggak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa yang full hanya di bulan apa? Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan full kecuali di Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah itu paling sering di bulan Sya'ban. Masya Allah. Ya. Kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lalai dari kesempatan yang berharga ini. Ya. Mengenai hadis tadi ikhwan, yang hadis pertama tadi, ketika manusia itu lalai, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan berkenaan hadis tadi, fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nasi bitta'ah. Hadis tadi yang kita simak yang pertama itu, yang Usama bin Zaid, kata Ibnu Rajab mengatakan beliau, ini adalah dalil yang menunjukkan betapa sangat dianjurkannya manusia untuk beramal soleh ketika manusia itu lagi pada lalai. Wa anna dzalika mahbubun lillahi azza wa jalla. Dan amalan seorang hamba yang dilakukan di tengah-tengah orang yang sedang lalai itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi kata Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang
lagi di dalam waktu-waktu kebanyakan orang itu lalai. Lalu dia beramal soleh, meskipun mungkin amal solehnya itu terlihat remeh-temeh, itu sangat dicintai oleh Allah. Contohnya apa Ustadz? Contohnya ketika antum lagi istirahat. Pada umumnya, waktu istirahat itu untuk apa? Ya jajan, sarapan, adus, ya. Mandi santri, mandi mas, istirahat. Terus apa lagi? Tidur. Nah, antum sendiri kok tahu-tahu ambil air wudhu, datang ke masjid sholat duha. Masya Allah, dicintai oleh Allah. Amalannya itu sangat istimewa. Karena ketika itu orang-orang sedang pada umumnya lagi lalai dari ibadah sunnah itu. Ya bukan berarti istirahat itu haram, enggak. Boleh antum. Cuma ini adalah keutamaan. Ketika antum sedang beramal soleh, di tengah-tengah orang pada lalai. Ya. Nih kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit motivasi untuk ana pribadi dan juga antum supaya menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan amalan puasa sunnah. Kalau amalan yang lain bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Antum mau coba menghidupkan sholat duha, sholat witir, itu pahalanya insya Allah luar biasa. Ya, intinya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal soleh itu diangkat. Maka jangan sampai ketika amalan itu diangkat ternyata kita sedang dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang silaturahim, yaitu pembahasan bahwasanya orang yang melakukan silaturahim itu akan diapa ikhwan? Diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Nah kemarin kita belum selesai. Sekarang kita akan sedikit membahasnya. Bahwasanya kemarin ada berapa pendapat? 2. Umur akan dipanjangkan karena melakukan amal soleh atas izin Allah. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan umurnya itu tetap nggak tambah. Lah terus maksudnya panjang umur itu apa Ustadz? Maksudnya adalah berkah. Pendapat kedua mengatakan umurnya itu bisa panjang. Umurnya itu bisa panjang. Dan inilah pendapat dari Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita baca pendapatnya beliau. Wa qala rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wal ajalu ajlan. Yang namanya ajal itu ada 2. Ajalun mutlakun ya'lamuhullah wa ajalun muqayyadun. Yang pertama namanya adalah ajal mutlak dan ini diketahui oleh Allah. Yang kedua adalah ajal muqayyad yang terikat. Ya. Yang pertama apa tadi? Mutlak dan muqayyad. Wa bihadza yatabayyanu ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Dengan memahami kedua ajal ini, maka kita akan paham hadis yang kita bahas kemarin. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Kemudian beliau menjelaskan, fa innallah, sesungguhnya Allah. Ini kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Fa innallaha, sesungguhnya Allah, amaral malaka an yaktuba lahu ajalan. Sesungguhnya Allah memerintahkan malaikat untuk menulis untuknya itu adalah ajal seseorang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in wasala rahimahu zidtuhu kada wa kada. Kalau misalnya dia, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala, mau menyambung tali silaturahim, zidtuhu, zada yazidu, artinya apa? Nambah. Aku akan menambah umurnya sekian dan sekian. Maka umurnya akan aku tambah sekian dan sekian. Ini kata penjelasannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal malaku la ya'lamu ayazdadu amla. Adapun malaikat yang tadinya sudah nulis ajalnya itu, para malaikat ini tidak tahu tambahan kapan Allah menambahnya ataukah tidak. Ya. Ketika dia silaturahim berarti amalannya membuat umurnya bertambah. Tapi ketika dia melakukan maksiat maka umurnya berkurang. Nah, bertambah dan berkurangnya umur ini malaikat nggak tahu. Malaikat hanya tahu ketika ditulis waktu penulisan awal dulu ya. Lakin Allah ya'lam, akan tetapi Allah tahu dengan tambahan umur ini ma yastaqiru alaihil amr, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Fa idza jaa dzalika la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Apabila ajal itu datang maka tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa umur itu secara hakiki bisa bertambah. Umur secara hakiki bisa bertambah. Dan nanti yang menambah itu Allah langsung. Ya. Jadi umur itu benar-benar bisa bertambah. Dan secara hakiki yang menambahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pembahasan tentang ajal yang mana para ulama berselisih pendapat. Antum bebas mau milih mana ya, mau umur yang berkah atau umur yang memang bertambah, itu sama-sama ya. Yang penting antum tetap beramal soleh ya, sebisa mungkin menjaga tali silaturahim. Baik, kita lanjut ke hadis yang selanjutnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin, amin. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha innahu man u'tiya haddahu min ar-rifqi faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Wasiratul rahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yasidani fil a'mar. Rawahu Ahmad. Barakallahu fiik. Kita masih dalam permasalahan keutamaan orang yang menjaga tali silaturahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu man u'tiya haddahu minar rizqi, bahwasanya jika ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari sifat lemah lembut, rifqi ya, rifqi. Innahu man u'tiya haddahu minar rifqi. Barang siapa ada orang kok dia diberikan
sifat lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Sungguh dia telah diberi bagian yang baik dari dunia dan akhirat. Dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wasilatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Dan barang siapa yang dikaruniai oleh Allah sehingga dia bisa melakukan silaturahim, atau terjemahannya diganti ikhwan. Di sini ya bisa seperti itu, atau wasilaturrahim, dan silaturrahim, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, ya'muranid diyar. Nah, diyar di sini ana agak bingung ini. Ya'muranid diyar itu apakah diyar di sini rumah atau surga? Ya'muranid diyar adalah menghidupkan, ya, menghidupkan surga atau rumah. Sepertinya rumah, ya. Jadi orang yang memiliki sifat suka menjaga tali silaturahim, kemudian memiliki akhlak yang baik, baik juga kepada tetangga, rumahnya itu hidup, ya. Rumahnya itu hidup. Wa yazidani fil a'mar, dan umurnya itu akan panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli mathratun fil mal mansa'atun fil athar, rawahu Tirmidzi. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ta'allamu min ansabikum, kalian pelajarilah garis keturunan kalian. Kalian pelajarilah garis keturunan kalian. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mempelajari garis keturunan kita. Maksudnya kepriwe Ustaz? Dewek kowe kudu ngerti sapa ramane dewek, sapa mbae dewek, sapa buyute, dhuwure buyut apa? Ya kowe ngasih ngono tok palingnya. Siapa yang di sini paham semua sampai atas? Angkat tangan coba. Bapaknya siapa namanya, kakeknya siapa, buyutnya siapa, dhuwure buyut siapa? Itu Masya Allah itu. Ada di sini? Yasir, Masya Allah. Sebutkan Yasir. Atau menyebutkan, besok anak kasih hadiah. Yasir bin Sulaiman bin siapa? Bin Amir. Amir. Terus bin Sa'id. Terus Sulaiman, Masya Allah. Terus Sa'id lagi. Terus siapa? Makasin. Siapa? Siapa?
Muhasin. Masya Allah. Terus? Udah? Tambah lagi masih hafal? Enggak. Lumayan 6. Selain Yasir ada? Ini enggak ngarang kan Yasir? Enggak ngarang kan? Ini Bapak Antum mau lihat nanti ngarang Antum dihukum. Selain Yasir ada enggak? Masya Allah. Enggak ada. Ana sendiri juga paling cuma saya, bapak saya, mbah saya sudah. Dari jalur bapak kan ya, Yasir? Kamu dari jalur bapak? Ya. Kalau ana Wisnu bin Mahali bin Mujari. Udah. Sampai situ. Enggak usah takut disebut nama orang tuanya. Antum sudah menghafalkan hadis ini kan, sudah belajar kan? Kalau buat ece-ecean, yang ngejek antum itu dosa besar. Mendapat laknat ya. Enggak usah takut, harus bangga. Sebagian orang malu kalau orang tuanya itu diketahui ya. Seakan-akan dia merasa rahasia besarnya itu bocor. Padahal enggak. Harus senang. Harus bangga. Dulu ketika orang tua antum memperkenalkan antum itu adalah antum bagaikan orang yang luar biasa dengan kebanggaan yang luar biasa. Maka jangan sampai ketika antum sudah dewasa memperkenalkan orang tuanya enggak bangga. Barakallahu fiik Yasir. Besok ya Yasir, insya Allah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengetahui garis keturunan kita. Ya, nanti antum ketika hari Ahad besok kajian kan, Ustaz Agus. Orang tua antum datang, coba tanya. Kalau tanyanya antum ini berdasarkan hadis ini, atas dasar hadis ini, insya Allah antum mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mengikuti perintah Rasul. Disuruh tanya, dipelajari. Bapaknya siapa, ibunya siapa? Bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa? Ditanyakan. Ana dulu pernah bertanya kepada ibu Ana mengenai buyut Ana dari jalur bapak. Tapi ibu Ana nggak tahu. Dan mau tanya ke bapak, bapaknya sudah meninggal. Ya gimana? Ya sudah, cuma sampai taunya sampai mbah saja. Ya. Nah, antum yang masih punya bapak, masih punya kakek dari jalur ayah, tanya, ya, pelajari nasab antum. Memang kenapa Ustadz harus dipelajari? Ma tasiluna bihi arhamakum. Karena mempelajari nasab itu sangat mempermudah antum untuk menunaikan silaturahim. Jadi ketika seseorang ingin melakukan tali silaturahim, menjaga silaturahim, yang pertama harus dia lakukan adalah mengetahui siapa garis keturunannya. Karena silaturahim yang paling penting itu adalah kepada keluarga. Orang tua, saudara, keluarga. Keluarga saudara maksudnya ya. Jangan sampai nggak tahu belas ya. Aja ngasih, orang ngerti mbah siapa. Bapaknya ngerti alhamdulillah mbah siapa ya. Orang ngerti. Itu manfaat yang pertama. Ada manfaat lain Ustadz? Ada. Apa manfaat lainnya? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat lainnya? Jadi nambah dulur ya, nambah saudara. Selain memudahkan untuk silaturahim, itu akan bisa memudahkan untuk menambah saudara. Oh, jebule kok anak gigi ya? Iya, iya. Nyambung. Oh, berarti saudara kita. Kalau
Ya sedikit cerita ini, kalau kemarin anak kedatangan taman dari jalur istri. Nah, anak tanya-tanya bahwasanya mbahnya dulu itu memiliki memiliki anak yang orang zaman dulu kan anaknya banyak-banyak ya. Itu tersebar luas ternyata. Ada yang di Medan ternyata, ada yang di Aceh, ada yang di Kalimantan. Jadi kita tahu, oh ternyata itu jadi saudara kita sekarang. Karena tali pernikahan. Kan senang kalau banyak saudara. Ya. Ini. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna silatar rahim. Karena sesungguhnya menjaga tali silaturrahim mahabbatun fil ahli, akan menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga. Ya. Keluarga yang dibalut dengan kasih sayang tali silaturrahim, insya Allah pasti bahagia. Berbeda halnya dengan keluarga yang saling memendam dendam. Itu hidupnya, ya Allah, berantakan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, masratun fil mal. Silaturahim itu bisa menumbuhkan kasih sayang, bisa memperbanyak harta, melapangkan harta. Mansa'atun fil asar, dan bisa memperpanjang umur. Jadi ada berapa manfaat? Ada 4 dalam hadis ini. Yang pertama, kalau manfaat mempelajari nasab ya, mempermudah tali silaturahim, kemudian menumbuhkan kasih sayang antar keluarga, memperbanyak harta, memperpanjang umur. Ya, memperbanyak harta antum nih. Sekarang coba antum ketika sedang Idul Fitri, oli apa biasanya? Oli amplop ya. Siki wis gede ya, masya Allah. Lah ora lah bude lah, ora lah. Aro disaki. Biasanya SMP SMA itu masih dapat biasanya. Kapan nggak dapat? Ya biasanya kalau sudah berkeluarga, gantian gari aweh itu biasanya. Tapi ada juga biasanya kalau keluarga itu dapat saling saudara, saling kunjung, kemudian oh ini bilangnya untuk anaknya, bilangnya untuk keponakan. Ini bukti dari sabda Rasulullah SAW bahwasanya menjaga tali silaturahim memperbanyak harta. Bahkan dikisahkan itu ada anak gitu kalau Idul Fitri pasti jadi sugih dalam tanda kutip. Ya. Bahkan tanya ke temannya, koli bira ya? Yusuli semeneh lah, koli bira, koli semeneh. Dini sih akeh, ya minganah ya. Ini anak kecil kadang ya. Dulu waktu kecil di sana nanti dikasih. Ya anak kecil kadang belum tahu menjaga niatnya hanya untuk golet receh. Yang sudah besar ya jangan seperti itu. Apa nih wis jenggoten takon amplop pira. Ora pas lah ya. Ora pas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Isyaknya sampai jam berapa ya, 7.20. Isya sampai jam berapa? Enggak tahu. Nah, ini muadzinnya mana ini? Siapa muadzin Isya? Siapa? Ilyas. Enggak ada muadzinnya? Di
Di antara syarat muadzin itu harus tahu waktu sholat, ya. Harus tahu waktu sholat. Ya mungkin nanti kalau dengar adzan ya kita adzan. Nah, Amit Toper biasanya tahu. Isya jam berapa? Udah 19, 16. Berarti satu lagi nih, perkataannya Ibnu Umar. Coba Iqra. Asar. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala man ittaqa rabbahu wa wassala rahimahu nussi'a fi ajalih wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata, Ibnu Umar. Ini perkataannya Ibnu Umar ya, bukan perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan menyambung tali silaturahim, nusi'a fi ajalihi, maka Allah akan perpanjang umurnya, wasaro maluhu, dan hartanya akan banyak, wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintainya. Riwayat ini ada di Adabul Mufrad, yaitu karyanya Imam Al-Bukhari. Ini pertanyaannya panjang sekali. Sebentar. Ini ada pertanyaan tentang azan. Nih, intinya tentang takbir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah azan dengan azan berbeda? Yang dimaksud berbeda di sini adalah dikata Allahu Akbar dipisah. Lalu Allahu Akbar kedua disambung. Dan Allahu Akbar yang terakhir sebelum kalimat la ilaha illallah dipisah. Saya mengikuti azan yang di Turki sih, gimana azannya? Jika tahu jawabannya tolong beritahu secara rinci. Wah, ini ya mungkin ada azan berbeda versi kalangan mazhab yang belum diketahui. Gini, Wan. Masalah azan ini ya. Dipisah, walana nggak tahu maksudnya pisah gimana. Apakah Allahu Akbar atau Allahu Akbar gitu? Kalau pisah itu Allahu Akbar. Kalau gabung itu Allahu Akbar gitu. Dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Intinya azan itu ada buku bagus, judulnya pakai Arab ya, belum ada terjemahannya kalau setahu ana. Judulnya Mas'alatul Muhimmah fil Adzanil wal Iqamah. Karyanya Syekh Turaifi kalau nggak salah. Di situ disebutkan azan itu sebenarnya simple. Yang parah itulah yang sampai keluar makna. Contoh seperti apa dalam masalah takbir? Contohnya seperti Allahu Akbar. Itu sudah keluar makna. Bukan Allah Maha Besar, bukan artinya. Artinya apa? Allah itu genderang tabuh ya. Bar itu adalah akbar, itu adalah genderang. Maka hati-hati, ini lafaz-lafaz seperti itu.
Terus contoh lain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang ada yang asadu. Asad itu apa? Singa. Nah, itu yang dikritisi oleh beliau dalam kitab tersebut. Terus di antara yang dikritisi oleh beliau adalah azan yang sampai orang itu bingung. Ini azan apa lagi nyanyi? Maksudnya apa? Dawa banget. Hayya 'alas shalah. Pokoknya sampai orang itu nggak paham itu lagi azan apa enggak gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi selama masih orang itu paham kalau itu azan, nggak apa-apa. Ingat ya, meskipun panjang, tapi kalau orang itu paham itu adalah azan, itu mafi muskilah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya itu, jawabannya adalah jangan sampai panjang pendeknya itu merubah makna. Yang panjang ya boleh panjang, yang pendek harus pendek. Ini yang mungkin Anda bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.